Ya, materi kita pada pertemuan keempat ini berbicara tentang kedermawanan global dan kedermawanan lintas agama. Kita akan mendiskusikan beberapa hal di dalamnya. Teman-teman bisa lihat ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 hal yang akan kita diskusikan. Kedermawanan global itu saya wakili dengan tren kedermawanan global itu seperti apa, dan sedikit flowchart ya, sedikit tabel terkait dengan negara-negara yang dermawan ya menurut sebuah lembaga non pemerintahan. Kemudian ada beberapa kedermawanan lintas agama. Ada agama Kristen, Hindu, Buddha, dan ada Konghucu. Saya nggak tahu di sini adakah yang beragama Konghucu, mungkin ya, ada yang beragama Buddha, mungkin yang Hindu yang sebentar lagi nyepi juga kan. Jadi nanti coba deh kita sedikit melihat. Kalau teman-teman melihat tadi kan ada tuh yang pembukaan jalur penerimaan mahasiswa berdasarkan 3T dan lintas agama kalau nggak salah. Menarik itu kalau teman-teman bisa melihat rekaman ulangnya ya, bahwasannya UIN mulai membuka diri terhadap terhadap lintas agama dan juga penerimaan mahasiswa yang ada di 3T, terluar, terdepan gitu ya, terpencil, mungkin itu UIN mulai membuka diri. Oke, ini sedikit cerita tentang kedermawanan dunia, teman-teman. Kalau teman-teman lihat di sini ada sebuah lembaga non pemerintahan namanya adalah Charities Aid Foundation ya, CHAF. Teman-teman bisa lihat di sini, coba teman-teman googling gitu ya terkait dengan CHAF ini apa. Tetapi setidaknya lembaga ini mengelompokkan kedermawanan itu menjadi 3 hal ya. Yang pertama itu membantu orang yang tidak dikenal, yang membutuhkan bantuan. Kemudian mendonasikan sebagian hartanya, sebagian uangnya, kemudian menyisihkan sebagian waktunya untuk kegiatan kesukarelaaan ya, kegiatan volunteer gitu ya. Dari 3 hal ini, teman-teman yang perlu teman-teman banggakan sebagai warga negara Republik Indonesia adalah Indonesia menduduki peringkat pertama, teman-teman, sebagai sebuah negara yang dianggap sangat dermawan ya. Ada 69% lah dianggap bahwasannya Indonesia itu yang paling dermawan ya. Top 5-nya ini, top 10-nya ini ada Indonesia nih, Kenya, Nigeria, kemudian Myanmar, Australia, Ghana, New Zealand, Uganda, Kosovo, dan Thailand, teman-teman. Kemudian muncul nih pertanyaan ya. Tadi kan dilihat nih ada 3 indikator yang menurut lembaga ini ya, membantu orang, mendonasikan uangnya, menyisihkan waktunya untuk kegiatan sosial gitu ya. Itu dianggap 3 hal yang lembaga ini ukur gitu ya. Apa sebab-sebabnya? Ya ada 4 hal yang menurut saya atau yang menurut CHAF ini sampaikan ya. Yang pertama, pengelolaan zakat yang semakin membaik. Ini jawaban puji juga sebenarnya yang tadi disampaikan pada di awal. Apa sih indikatornya? Apakah berhasil ya? Apakah efektif? Kalau dilihat dari indikator ini ya dianggap efektif ya. Kenapa? Karena Indonesia menempati posisi pertama sebagai negara dengan tingkat kedermawanan yang paling tinggi. Itu kalau kita melihat dari data statistik saja ya. Tapi terkait dengan penerimaan atau keberhasilan program, yaitu satu hal lain untuk kita diskusikan. Kemudian yang kedua, dorongan pemerintah dalam membangun zakat dengan SDGs. Ya ini sebenarnya pemerintah mendorong agar setiap program itu bisa tepat sasaran dan menunjang keberhasilan dari Sustainable Development Goals ya teman-teman.
Ini yang menunjukkan salah satunya kenapa kok Indonesia cukup baik di sini. Kemudian, ya ini 3 catatan penting lain. Nomor 3 catatan penting lain adalah Myanmar dan Thailand ya teman-teman. Apakah mereka berpendudukan mayoritas Muslim? Enggak juga ya teman-teman. Di sana mayoritas penduduk Buddha. Dan ternyata masuk top 10 juga ya. Nah, dari sini kita bisa merefleksikan bahwasannya Indonesia ini sebagai negara yang memiliki tingkat kedermawanan dengan mayoritas penduduk Muslim, ternyata di wilayah lain yang bukan mayoritas penduduk Muslim pun dapat menjadi negara top 10 ya dalam indikator yang sudah ditentukan oleh sebuah lembaga ini. Jadi boleh kita ngomong Muslim gitu, tapi negara agama lain ternyata melakukan atau aware ya dengan kedermawanan. Yang keempat ini menurut report yang ada di CAF, ini dia bilang bahwasannya 8 dari 10 orang Indonesia itu mendonasikan uangnya di tahun ini teman-teman. Jadi kalau di sini ada sekitar 50 partisipan ya berarti ada sekitar 40 ya orang di sini yang berdonasi. Ada 10 yang enggak loh teman-teman. Ya mungkin nanti kita lihat nih siapa yang kira-kira enggak melakukan donasi gitu ya. Tapi gambarannya gitu teman-teman. Dari laporan ini dia ngomong 8 dari 10 orang di Indonesia itu melakukan donasi. Yang nggak kalah penting juga nih ya teman-teman. Kalau bahasa orang Palembang ini kan orang Indonesia nggak ada yang sibuk, nggak ada yang nganggur gitu ya. Aduh gawe galau kalau bahasanya. Ada kerjaan semua. Nah, jadi di Indonesia itu sebenarnya tingkat dari kedermawanannya itu tiga kali lebih besar daripada rata-rata internasional ya global gitu. Nah itu yang menarik juga ya, bisa teman-teman lihat nih rata-rata di negara-negara lain ya top 10 ini sedikit banget loh ininya waktu untuk berderma gitu ya. Dalam artian gini, orang yang nggak punya finansial kuat ya dia cukup dengan mendonasikan waktunya ya, totalitas terhadap sebuah kegiatan sosial gitu. Dan di Indonesia ini cukup tinggi, bayangin aja 3 kali rata-rata global gitu ya. Menarik kalau kita gali lebih mendalam lagi sebenarnya kalau teman-teman tertarik dengan isu ini ya, kenapa sih orang Indonesia kok peduli ya dengan kegiatan sosial kemasyarakatan ya. Mungkin kalau mereka datang ke sini bisa melihat ya tetangga ada yang seripahan, ada yang rewang gitu ya, ada yang mau nikah, ada yang rewang. Jadi sebenarnya wajar sih kalau kita lihat Indonesia sebagai negara dengan tingkat kedermawanan yang tinggi, budaya kita tuh kuat ya di sana. Dan saya sangat mendorong ya teman-teman kalau ada yang tertarik untuk mengangkat isu ini menjadi sebuah tulisan gitu ya. Oke, saya akan full support gitu ya, mendampingi teman-teman. Mudah-mudahan bisa menjadi sebuah karya yang layak untuk diangkat sebagai menjadi sebuah artikel ilmiah. Oke, kemudian lanjut ke kedermawanan dunia, masih sama, ada 3 kriteria untuk mengukur tingkat kedermawanan. Membantu orang lain ya, sekitar 2,5 miliar lebih penduduk dunia membantu orang yang tidak dikenal selama satu dekade terakhir. Nah, di sini negara dan Liberia itu menjadi negara tertinggi pada kriteria ini. Ini datanya, kalau teman-teman cari deh, coba buka websitenya, terus ada report tahun 2021, ini mungkin sudah update ya, ini kayaknya yang 2018 nih. Tapi setidaknya yang paling besar sih Indonesia di poin kedua ya, yang mendonasikan sebagian hartanya. Fakta religi ini sebenarnya data yang lama ya, kalau teman-teman lihat sebenarnya sekarang Indonesia sudah menjadi negara yang paling tinggi. Apalagi pandemi COVID ini semakin tinggi lagi tingkat kedermawanan masyarakat yang ada di Indonesia. Kemudian ini status setengah orang dewasa menjadi relawan, dan Sri Lanka menjadi negara dengan tingkat volunteer tertinggi. Teman-teman nanti bisa lihat
data terbaru di laporan tersebut terkait dengan spare waktu ini ya. Kalau dilihat tadi sih Indonesia sebenarnya tertinggi, tapi kan mungkin ada negara lain yang tinggi di spare waktunya, tetapi rendah di donasi uang dan membantu orang yang tidak dikenalnya. Jadi memang 3 hal ini diakumulasi ya teman-teman, bukan berarti hanya satu. Tapi nah, kalau teman-teman lihat laporannya nanti ada penjelasannya masing-masing, dan itu teman-teman coba cari dan kalau teman-teman baca menarik deh, ada temuan-temuan yang cukup menyenangkan ya menurut teman-teman, oh ternyata seperti ini ya, ternyata seperti ini. Oke, ini tren kedermawanan global. Ada 7 tren terkait dengan perkembangan filantropi di dunia. Pertama, meningkatnya jumlah orang kaya. Kenapa meningkatnya jumlah orang kaya itu menjadi sebuah dasar filantropi ya? Kalau orang bayangan gini, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Orang yang punya itu kan pasti lebih banyak yang bisa dia dermakan gitu ya. Kalau daripada orang yang nggak punya. Artinya gini. Orang yang nggak punya kan buat kebutuhan dia saja akan sedikit kesulitan ya. Ini terkait dengan pahala yang diperoleh ataupun enggak ya. Tapi setidaknya kan kalau ingin memberi ya harus punya duit dulu. Nah, faktor meningkatnya orang kaya ini juga berpengaruh. Dia contohin di sini juga ada orang kaya yang menyumbang bus ke Provinsi Jakarta. Itu kalau orang kaya kan bisa. Kalau yang kayak saya yang belum kaya gitu kan, gimana caranya saya menyumbangkan bis ke provinsi gitu kan. Itu dasarnya ya, kenapa kok mulai banyak tren kedermawan atau banyak yang dermawan ya, salah satunya meningkatnya jumlah orang kaya. Kemudian yang kedua, berkembangnya inisiatif dan inovasi filantropi. Coba deh bayangin teman-teman dulu, pernah nggak sih teman-teman membayangkan ada WA masuk gitu ya, mengingatkan bahwasanya Bapak bisa mendonasikan ya. Biasanya tuh kalau teman-teman sudah pernah berzakat atau berdonasi di sebuah lembaga besar gitu, ntar ada WA masuk gitu ya. Saya sih rutin gitu diingatkan, tapi rutin juga saya hanya membaca tapi tidak berderma gitu ya. Nah, kalau kayak gitu kan teman-teman bisa melihat banyak inovasi yang dilakukan oleh lembaga filantropi. Nah, kalau yang di sini dilihatkan bahwasannya banyak yayasan-yayasan lokal yang muncul nih di perusahaan-perusahaan. Kalau teman-teman dengar ya, Jarum Foundation itu biasanya ada, Mandiri gitu ya, ada Bakri Foundation juga ada, dan banyak institusi lain. Kemudian meningkatnya NGO lokal dan berkembangnya internasional NGO. Munculnya gerakan akar rumput seperti Sedekah Rombongan yang berhasil naik kelas menjadi gerakan nasional. Kalau teman-teman pernah dengarnya ada gerakan Sedekah Rombongan ini, tujuannya juga ke sana ya, atau mengakomodir niat kedermawanan dari orang-orang yang terlibat atau jejaring dari Sedekah Rombongan itu sendiri. Kemudian perdebatan peran filantropi ini terkait dengan Undang-Undang Pengelolaan Zakat tahun 2011. Pemerintah tuh ada keinginan ya, dari yang dulunya tidak terorganisir dengan baik, kemudian dengan adanya perundang-undangan ini dapat terorganisir dengan baik dan menunjukkan bahwasannya filantropi itu akan menuju yang lebih baik ya, dengan adanya kelembagaan yang lebih diakui oleh negara. Kemudian kegiatan fundraising semakin profesional. Ini muncul banyak lembaga filantropi yang menghasilkan tenaga filantropi profesional meskipun tidak direspon dengan baik oleh dunia pendidikan. Nah, ini sebenarnya lebih begini teman-teman. Kalau ternyata kebutuhan dari pekerjaan itu semakin tinggi, biasanya itu direspon dengan munculnya prodi-prodi baru nih ya. Kayak haji ya, pengelolaan haji itu harusnya dilakukan oleh profesional. Muncul nih, harusnya ada prodi pengembangan atau manajemen haji gitu ya. Nah di sini sebenarnya fundraising sudah mulai bagus, di lembaganya sudah mulai kuat, tapi tidak direspon dengan baik dengan pendidikan. Ya, buktinya masih secara umum saja ya, kayak PMI nih punya lulusan kita nih bisa fokus di filantropis gitu ya, atau bekerja di dunia filantropi.
Tapi kan nggak ada satu prodi khusus ya yang dia tuh ngomongin filantropis ya, ngomongin fundraising. Ini sebenarnya catatan dari tokoh ini ya, mengatakan bahwasanya perlu adanya respon yang baik terhadap perkembangan dari lembaga-lembaga fundraising ini. Terus pentingnya teknologi komunikasi, ini yang saya contohkan tadi, ada WA masuk, ada Instagram ya, terus ada yang mungkin yang paling sering teman-teman dengar kitabisa.com ya, dengan adanya crowdfunding gitu ya, teman-teman bisa dibuka deh kitabisa.com gitu, terus banyak tuh lembaga-lembaga yang membuka kesempatan orang untuk berdonasi ya, ada yang sakit, ada yang nggak bisa pendidikan, ada yang rumahnya roboh, ada yang mungkin dia punya cita-cita pemberdayaan atau mungkin mushaf Al-Qur'an dan lain sebagainya. Nah, itu berkembangnya teknologi komunikasi ini juga berpengaruh ya terhadap kedermawanan global. Kemudian pentingnya regulasi yang baik tentang filantropi ya, di Indonesia sudah mulai baik, saya pikir, meskipun ada beberapa catatan seperti dulu pas lagi mulai muncul undang-undang ini banyak nih lembaga-lembaga yang protes, tapi perkembangan saat ini mulai membaik dan salah satunya mungkin bisa dilihat dari keberhasilan Indonesia menempatkan posisi tertinggi dari sebagai negara dengan kedermawanan yang tertinggi ya, nomor 1 di dunia. Nah, ini kedermawanan agama Kristen, ada tabur tuai istilahnya kalau teman-teman pernah dengar. Tabur tuai seperti nilai yang perlu dipegang teguh. Persembahan ada 3 kali di sana ya. Ada yang ngomong 10% ya, ada yang istilahnya persembahan per 10 gitu ya. 10% dari penghasilan sebenarnya lebih tinggi loh teman-teman kalau lihat dari Indonesia, dari Muslim ya. Muslim kan 2,5% saja zakatnya ya. Tapi kalau dari agama Kristennya 10%. Nah, meskipun ketika kita diskusi dengan teman-teman Kristiani, ya nggak 10% juga, karena memang akan dikembalikan lagi kepada setiap jamaah ya, bentuk sumbangannya, jumlah sumbangannya itu seperti apa. Oke, Islam sudah kita sampaikan minggu lalu, sekarang mulai agama-agama lain. Kristen dengan ada istilah tabur tuainya, ya ada per 10 di agama mereka. Ini juga menarik ya, kalau teman-teman diskusi nanti bisa menjadi sebuah karya ya, mungkin filantropi lintas iman gitu ya, ada sebuah tulisan, kemudian teman-teman coba ceritakan di agama Muslim, Kristen itu seperti apa, Buddha seperti apa, Hindu seperti apa. Ya dasarnya ini saja. Kemudian teman-teman kembangkan ya, teman-teman nanti tulis, kemudian bisa menjadi sebuah artikel yang layak tak pikir untuk disabitkan ke sebuah jurnal gitu ya. Kemudian agama Hindu ada dana punya ya. Ini dana kedermawanan umat Hindu. Memang agak berbeda ya, kalau di sini kan seperti bentuk keikhlasan dan ketulusan hati gitu ya, terkait dengan bentuk kedermawanan di agama umat Hindu. Dana diberikan imbalan sapi, emas, perak, cerah di akhirat nanti ya. Jadi kayak kalau kita sudah dana punya ini ada gitu ya, nanti balasannya di akhirat ada imbalan sapi, emas, perak. Sebenarnya sama lah kayak Indonesia ya, kayak umat Muslim gitu. Kalau kita korban gitu ya, nanti 1 sapi itu menjadi tunggangan kita, tunjangan 7 orang gitu ya, 1 kambing itu bisa menjadi tunjangan yang diberikan atau yang diniatkan gitu kan. Jadi mirip-mirip sebenarnya, tapi setidaknya ini perspektif agama Hindu. Kita nggak akan menggali lebih dalam karena memang ini bukan keahlian saya, tapi setidaknya saya ingin menyampaikan bahwasanya Kristen tadi ada, Hindu ada ya. Nanti habis ini kita ngomong Buddha ya. Buddha juga ada berdana istilahnya, melepaskan keserakahan. Berdana merupakan sebuah latihan, salah satu pramita dalam ajaran Buddha ya. Pramita itu kayak tata perilaku ya, kayak mungkin nilai-nilai ya, value ya di agama Buddha. Karena agama Buddha kan memang melepaskan keduniawian ya. Jadi mungkin ini salah satu bentuk kedermawanan yang ada di agama tersebut. Bahkan tadi Myanmar dan Thailand itu negara dengan
tingkat kedermawanan yang cukup tinggi, bahkan kan 10 terbaik di dunia itu kan Myanmar dan Thailand termasuk di dalamnya. Ini agama Konghucu ada istilah Shuyiren ya, kedermawanan umat Konghucu menekankan sikap solider pada sesama, cinta kasih ya berbentuk saling tolong menolong. Ini bentuknya. Tapi memang mungkin silakan teman-teman cari lebih mendalam terkait dengan bentuk-bentuk kedermawanan yang ada di agama lain. Kalau teman-teman tertarik, kemudian bisa teman-teman tuliskan menjadi sebuah karya dan kita bisa, kalau memang teman-teman bingung ya, nanti bisa saya menjadi partner teman-teman diskusi. Bisa harapannya nanti bisa menjadi sebuah artikel yang dipublish di jurnal gitu ya. Ya, daftar referensinya teman-teman bisa lihat